Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haji Elis Ratnasari sebagai founder dan co-founder Smart Synergy Road. Yang saya kenal beliau adalah sosok yang sangat menjadi uswatun hasanah. Beliau adalah founder dan co-founder yang teladan bagi kami, yang memberikan suri tauladan kepada kami semua, sosok pemimpin yang luar biasa. Menurut kami, Umi Abi merupakan orang tua yang tidak pernah melarang kami untuk melakukan apa yang kami mau. Kami dibimbing dan dibina secara couplepreneur sehingga kami bekerja dengan powerful dan semakin kompak. Sosok pemimpin yang luar biasa, yang sangat smart sesuai dengan nama tim beliau, Smart Synergy World. Dan beliau memiliki strategi yang sangat luar biasa. Strategi jitu yang memudahkan seluruh timnya untuk bisa mencapai prestasi yang luar biasa di PTB. Haji Masturi Firmansyah adalah jamaah di Masjid Joglo Silaturahim ini. Beliau rutin sholat jamaah 5 waktu kecuali ada kegiatan yang lain. Selalu mengingatkan kami untuk fastabiqul khairat, selalu mengingatkan kami untuk tidak pernah meninggalkan ibadah, dan selalu mengingatkan kami untuk tidak pernah menyerah di setiap kesempatan. Abang, AA, Fikri, dan Noval selalu bangga kepada Umi dan Abi dan selalu mendoakan yang terbaik untuk Umi dan Abi. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Berikan aplaus untuk Bunda Haja Elis Ratnasari. You'll share all your joys through hardships, support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings and gratitude to make your heart. With laughter, let's raise our hands and make dua. Sebelah kanan saya, apa kabar? Let's all say. Semuanya, apa kabar? Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, nama saya Elis Ratnasari. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya dilahirkan di sebuah desa paling ujung Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Ciamis, Bapak Ibu. Layaknya anak desa, Bapak Ibu, saya sekolah di SD negeri, melanjutkan juga ke SMP negeri. Dan saat itu Bapak Ibu, SMP negeri di sekolah di kecamatan saya itu baru ada satu kecamatan. Dari rumah jaraknya 15 km dan 5 km saya harus jalan kaki Bapak Ibu. Saya lakukan itu selama 3 tahun.
Lalu ayah saya pernah bilang, Teteh adalah anak pertama, harus sukses dan harus menjadi teladan buat adik-adiknya. Maka Elis kecil pun punya cita-cita mau jadi orang sukses Bapak Ibu. Saya diantarkan oleh ayah saya ke Jakarta untuk sekolah di sekolah perawat kesehatan Bapak Ibu. Alhamdulillah saya diterima di situ. Lalu saya di situ mendapatkan beasiswa Bapak Ibu. Lulus dari sekolah perawatan, setelah sekolah perawat kesehatan, besoknya wisuda dan tidak lama. Dari wisuda 1 hari saya langsung diterima di sebuah rumah sakit Bapak Ibu. Saya langsung bekerja. Sedang asik-asiknya bekerja Bapak Ibu, 3 tahun saya bekerja menjadi seorang perawat. Tiba-tiba ada undangan reuni SMP Bapak Ibu. Yang mengundangnya orangnya ganteng. Orangnya cerdas banget, setiap semester ranking 1. Orangnya sangat soleh, kalau istirahat orang lain jajan. Anak satu ini adanya di masjid. Iya, karena teman saya itu anak satu ini ya. Saya bilang, wah reuni SMP nih. Bakalan seru dan saya bakal ketemu teman yang satu ini. Saya pun berbunga-bunga Bapak Ibu. Dan pada saat saya reuni itu, saya lebih tahu informasinya lagi. Bahwa namanya tadi teman saya itu adalah Mas Turi. Saya lebih tahu lagi informasi pada saat saya reuni Bapak Ibu. Ternyata Mas Turi diterima di SMA favorit. Dan mendapat undangan, jalur undangan masuk ke UGM tanpa tes Bapak Ibu. Setelah itu saya pun selalu berkirim surat. Dulu belum ada HP Bapak Ibu. Iya. Saya berkirim surat Bapak Ibu dan Bapak Ibu tahu sampai sekarang surat itu masih tersimpan rapi. Tidak lama kemudian Bapak Ibu kami pun menikah. Kami pun menikah, saya tetap bekerja. Setelah lulus dari kebidanan saya menjadi bidan. Kemudian Abi Mas Turi tetap ada di Jogja. Setelah itu ke Jakarta dan kami pun mulai tinggal di Jakarta di kontrakan 3x4 meter. Kalau 3x4 meter itu ya kamar di situ, toilet di situ, semua di situ. Kami mulai membangun impian Bapak Ibu. Pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen pergi umroh dan haji, pengen punya keluarga yang harmonis dan anak-anak yang soleh dan soleha. Setelah itu Bapak Ibu kami berkarir di bidang masing-masing. Saya terus bekerja di rumah sakit sampai saya mencapai sebagai kepala kamar bersalin dan kepala bidang diklat. Abi Mas Turi setelah di Jakarta beliau memutuskan tidak mau bekerja sebagai karyawan Bapak Ibu. Tapi beliau mendirikan konsultan pendidikan. Dan alhamdulillah pesat sekali buka cabang lagi, buka cabang lagi, buka cabang lagi Bapak Ibu. Tapi lucunya saking kita berdua sibuk, ada 1 pekan tidak ketemu Bapak Ibu. Saya berangkat jaga malam, Abi Mas Turi pulang. Saya pulang, Abi Mas Turi pergi kerja. Jadi sepekan bisa nggak ketemu Bapak Ibu. Dan ada sebuah kejadian. Ketika kita sudah punya, kami berdua sudah punya anak pertama. Saya harus jaga malam waktu itu Bapak Ibu. Anak saya demam. Dan sebagai layaknya karyawan saya tetap berangkat Bapak Ibu.
Saya tetap berangkat dan anak saya hanya dijaga oleh abinya saja. Yang notabene tidak mengerti bagaimana mengurus anak sakit. Saya sangat panik saat itu. Saya harus menjaga pasien yang mau melahirkan. Sementara Abi Masturi setiap 5 menit nelpon saya Bapak Ibu. Ini gimana anaknya makin demam. Saya kasih tahu, kasih aja obat yang sudah disiapkan. Telepon lagi Bapak Ibu. Sementara saya sedang menjaga pasien. Saat itu saya sangat panik Bapak Ibu. Saya merenung. Bekerja makin lama, uang mulai ada. Tapi tidak punya waktu Bapak Ibu. Saya berdoa sama Allah, ya Allah kenapa jadi begini? Saya bekerja mulai menjadi seorang kepala. Uang mulai ada, sedikit-sedikit bertambah. Suami saya buka cabang. Tetapi kenapa ya Allah? Saya berdoa saat itu. Ya Allah, berikan pekerjaan atau usaha yang saya dapat jalankan berdua. Dan punya waktu untuk anak-anak serta punya waktu untuk suami. Di mana ketika anak saya membutuhkan dan suami membutuhkan, saya ada di situ. Tidak lama dari itu Bapak Ibu, Abi Masturi bergabung dengan sebuah perusahaan multinasional. Dan alhamdulillah karirnya juga meningkat terus. Setiap tahun Bapak Ibu, setiap tahun naik jabatan. Dan saya pun resign Bapak Ibu untuk mendukung karir suami. Setiap tahun naik jabatan. Dan setiap tahun, dan beliau pun langsung menutup semua usaha yang cabang-cabang tadi Bapak Ibu, semua ditutupnya. Kami dapat jalan-jalan ke luar negeri, kami dapat berangkat umroh setiap tahun. Kami dapat beli mobil, ganti mobil setiap 2 tahun, karena kami mampu mencicilnya. Tapi ada sebuah kejadian Bapak Ibu, di mana suatu hari kami berdua membawa jamaah mau berangkat umroh. Uang jamaah sudah disetor ke travel itu, ternyata uang jamaah dibawa travel itu kabur Bapak Ibu. Dan kami mengambil tanggung jawab untuk membayarkan semua dengan konsekuensi menjadi punya hutang. Menjadi punya hutang. Alhamdulillah saat itu kami jadi berangkat membawa jamaah tersebut. Tapi tadi konsekuensinya kami punya hutang. Di depan Ka'bah saya berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hadirkan kami di sini tetap dapat berangkat membawa jamaah. Namun sepulang dari sini ya Allah, berikan kami solusi untuk membayar hutang-hutang ini ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah itu kami pun pulang dari umroh. Kami mulai bergelut dengan cicilan-cicilan itu Bapak Ibu. Di suatu hari saya mendapatkan telepon dari adik saya. Adik saya bilang, "Teh, ada pertemuan yang akan dihadiri dan pembicaranya adalah seorang pengusaha dari Jogja. Beliau pengusaha tanpa hutang bahkan tanpa riba. Hari itu sebetulnya saya mau berangkat ke kantor bersama Abi Masturi Bapak Ibu. Tapi saya putuskan, siapa tahu ini adalah jawaban dari doa saya. Saya hadiri pertemuan itu. Dan kami berdua duduk paling depan. Dan karena paling depan Bapak Ibu nggak bisa pulang duluan. Tapi alhamdulillah karena duduk paling depan maka lebih konsentrasi. Dan apa yang membuat saya kaget Bapak Ibu?
seseorang pengusaha Jogja itu membicarakan seperti ini Bapak Ibu. Jika seseorang sudah tahu riba dan tidak mau meninggalkannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan kekal di dalamnya Bapak Ibu. Saya sangat takut Bapak Ibu, saya sangat takut karena saya saat itu lagi banyak cicilan Bapak Ibu. Saya pulang berdua suami bersama Abi Masturi. Saya menangis, saya sampai malam tidak bisa tidur Bapak Ibu. Tidak bisa tidur malam itu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Saya takut. Saya takut ketika tidur bangun subuh mau dibangunkan keempat anak saya. Umi bangun. Umi bangun Umi. Dan saya tidak bisa bangun lagi Bapak Ibu. Saya sangat takut karena ternyata dosa riba itu, kalau sudah masuk maka akan kekal di dalam neraka itu Bapak Ibu. Lalu saya bertanya, apa gunanya sholat saya? Apa gunanya puasa saya? Apa gunanya umroh bolak-balik? Apa gunanya haji Bapak Ibu? Kalau saya masih punya dosa riba. Esok harinya saya langsung bilang sama Abi Masturi, Abi saya mau hijrah. Saya mau 1,7 miliar yang diceritakan oleh seseorang. Beri aplaus dulu, ternyata itu Bapak Haji Ahdan Haris Setiawan Bapak Ibu. Dan yang mengundang saat itu adalah adik saya Ustadz Asep Bruder. Beri aplaus yang luar biasa untuk beliau. Bapak Ibu, saya bilang tadi, Abi saya mau jalankan itu. Saya mau 1,7 miliar. Saya mau segera lunas hutang riba. Saya takut kalau Allah panggil masih punya dosa riba. Setelah itu Bapak Ibu, Abi Masturi terus menuliskan semua yang dijelaskan oleh Bapak Haji Ahdan Haris Bapak Ibu. Dan saya posisikan saya seperti bekerja. Saya adalah karyawannya. Dan saya posisikan Abi Masturi sebagai bos saya. Saya lalu langsung menulis Bapak Ibu. Menulis 100 impian saya. Menulis 300 daftar nama saya. Dan saya pastikan sehari bisa ketemu 10 orang Bapak Ibu. Karena niat hijrah itulah Bapak Ibu, Abi Masturi secara frontal langsung mengundurkan diri, resign menjadi direkturnya Bapak Ibu. Dan kami masih punya cicilan Pajero waktu itu Bapak Ibu. Kalau di sini orang lain mungkin senang pada saat dipresentasi dapat Pajero. Saya bukan itu Bapak Ibu. Pajero saat itu saya sudah ada, walaupun bunyinya dit-dit Bapak Ibu. Saya bilang pokoknya saya mau hijrah. Saya gak mau anak-anak saya bangunkan saya udah gak ada dan masih ada dosa riba. Setelah itu Bapak Ibu, Pajero pun akhirnya saya jual Bapak Ibu. Yang masih cicilan itu saya jual. Saya bilang sama Abi Masturi, Abi jual saja Pajero itu. Walaupun saya tidak tega melihat suami saya, karena itu adalah mobil kebanggaannya Bapak Ibu. Tapi akhirnya itu dijual Bapak Ibu. Dan mulai dari awal Bapak Ibu, saya waktu itu sewa dulu mobil Avanza. Setelah itu mulai dari penjualan itu saya beli mobil HR-V Bapak Ibu. Dan saya kebut jalankan setiap hari, saya ketemu 10 orang. Walaupun ternyata tidak mudah Bapak Ibu. Saya pernah suatu hari janjian dengan sahabat saya, sahabat dekat saya yang sama-sama bidan Bapak Ibu. Saya janjian ketemu ba'da asar. Saya ba'da asar sudah ada di rumahnya Bapak Ibu. Dengan harapan sudah berbunga-bunga pasti teman saya ini join. Bismillah, mudah-mudahan dia juga pengen seperti saya, mau terbebas dari hutang dan riba. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Sampai maghrib saya tunggu katanya karena masih ada pasien Bapak Ibu prakteknya.
Sampai Isya pun saya belum ditemuin Bapak Ibu. Dan akhir cerita asistennya nemuin saya, maaf ibu belum bisa untuk diganggu. Saya pun pulang. Saat itu hati saya sedih, tetapi saya tidak hilang semangat saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mau segera lunas dari hutang riba Bapak Ibu. Saya presentasi lagi, dan alhamdulillah Bapak Ibu, 1 bulan itu saya mendapatkan 150 sponsorisasi Bapak Ibu. Dalam 2 bulan alhamdulillah poin saya tembus ke Mobilio Bapak Ibu, Star Ambassador saat ini. Saat itu saya beranikan diri menghubungi Bapak Haji Febrian. Dan beliau terima langsung Bapak Ibu. Beliau bilang, Pak Haji, beliau tanya Abi Masturi, Pak Haji mau ambil mobil warna apa? Dan kami berdua saling tatap Bapak Ibu, karena saat itu kami berdua tidak perlu mobil, karena mobil udah ada walaupun bukan mobil Pajero. Saya bilang, Pak Haji mohon maaf saya kesini bawa surat cinta. Karena saat itu ada hutang yang harus dilunasi dalam 100 hari Bapak Ibu. Pak Haji Febrian bilang, jadi maunya bagaimana? Ia mau menyelesaikan dulu surat cinta ini Pak Haji. Dia bilang minta rekening Umi Elis, langsung tidak sampai 1 menit Bapak Ibu. Uang itu sudah ada Bapak Ibu. Terima kasih Pak Haji. Saya pun pulang dari situ berdua Abi menangis terharu. Ternyata perusahaan Best Corporation luar biasa Bapak Ibu. Betul-betul membantu umat terbebas dari hutang riba. Yang hari ini Bapak Ibu bingung melunasi hutang. Seperti saya waktu itu jalankan usaha ini dengan niat mau membebaskan diri dari hutang riba Bapak Ibu. Setelah itu saya makin semangat lagi bangun usaha ini karena sudah terbukti, saya sudah membuktikannya. Di luar sana sering orang bilang, kamu dulu yang sukses baru saya ikut. Saya tidak seperti itu Bapak Ibu. Saya buktikan dengan diri saya. Saya usaha lagi setiap 1-2 bulan saya dapat mobil cash Bapak Ibu. Dan 10 bulan. Tepatnya 17 Agustus di hari kemerdekaan Indonesia, Pajero yang sempat tadi dijual datang kembali secara cash Bapak Ibu. Untuk saya memberikan apresiasi kepada PT Best dan saat itu Eko Racing, maka saya kasih mobil Pajero saya yang cash itu B888 Echo Bapak Ibu. Allah sesuai dengan prasangka hambanya dan Allah selalu menepati janjinya Bapak Ibu. Saya berusaha lagi, saya sempat lapor juga sama Bapak Haji dan Haris. Alhamdulillah Pak Haji, saya udah Pajero saat itu. Kata Pak Haji, ada Haris bilang gini, kalau Pajero mah belum dianggap, sekarang mah luxury. Masya Allah Bapak Ibu, saya lapor waktu cruise Bapak Ibu. Saya bergerak lagi, ketemu lagi orang. Saya bantu lagi tim saya untuk dapat melunasi hutang seperti saya. Saya bantu tim saya. Lalu apa Bapak Ibu? Saat itu bulan November, pas 1 tahun saya berarti di Best, saya mendapatkan luxury 1 miliar Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya berjuang, saya membangun lagi langsung ke beberapa kota, Mojokerto, Malang, kemudian Medan, Jakarta, Mojokerto, Malang, Medan, Jakarta, Bekasi, sampai akhirnya Bapak Ibu, Abi Masturi kelelahan. Sakit waktu itu Bapak Ibu sampai 1 bulan. Saya merawatnya di rumah sendiri Bapak Ibu. Saya pasang infus sendiri. Saya pasang oksigen sendiri. Saya takut kalau dibawa ke rumah sakit malah dibilang COVID dan saya nggak boleh nunggu Bapak Ibu.
Tapi saat itu sangat terharu sekali. Saya mendapat kiriman bunga, semoga lekas sembuh dari Bapak Haji Febrian Agung. Terima kasih Pak Haji. Dan dikirimkan begitu banyak herbal dari beliau Bapak Ibu. Itu membuat kami semangat. Dan alhamdulillah Abi Masturi sehat Bapak Ibu. Sehat kembali dan langsung bergerak lagi Bapak Ibu. Kami membangun tim lagi, melahirkan para Star Ambassador dan Big Ambassador Bapak Ibu. Saya terus bergerak. Kemudian Abi Masturi membuat Business Development Program, yaitu Roadmap to Success, agar mitra-mitra cepat juga mendapatkan kesuksesan seperti kami. Ini ada bukunya, kemudian Bapak Ibu di situ ada program namanya Smart Club 20, Smart Club 150, Smart Club 500 dan Smart Club 1000 Bapak Ibu. Setiap tahun kita pun ada program untuk umroh bersama para reseller. Dan setiap tahun juga mengadakan program memberikan penghargaan untuk mitra-mitra, namanya Awarding Night Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami pun selalu mendapatkan perhatian. Best Corporation memberikan vacation. Cruise saya mengikuti 2 kali. Kemudian ke Vietnam, Thailand, dan kemarin luar biasa Bapak Ibu, ke Turki bersama owner Best Corporation. Tepuk tangan untuk Best Corporation. Yang lebih membahagiakan lagi Bapak Ibu, kami dapat berangkat haji furoda bersama Abi Masturi Bapak Ibu. Itu adalah rukun Islam Bapak Ibu, di mana di dalam Al-Quran itu adalah rukun Islam yang kelima, tetapi kadang banyak orang mengabaikannya dengan bilang tidak mampu, belum mampu, padahal pada cicil rumah, cicil mobil, tapi belum berangkat haji Bapak Ibu. Terima kasih Best Corporation. Terima kasih Bapak Haji Agung Febrian, Bapak Febrian Agung, Masya Allah sampai ketukar-tukar Pak Haji. Terima kasih Bapak Haji Adan Haris dan Bunda Emi. Terima kasih kepada Bapak Haji Rizky dan Bunda Haja Novirati. Terima kasih kepada Bapak Haji Birawan Hasli dan Bunda Haja Linda. Terima kasih kepada 4 saudara, Ustadz Ojatsu, Ustadz Asep Bruder, Bunda Dania. Dan terima kasih kepada seluruh tim Smart Synergy World atau SSW Group. Dan saya ucapkan terima kasih yang khusus kepada seorang laki-laki yang luar biasa, yang telah mendampingi saya, yang setia, yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Bapak Haji Febrian, mohon izin untuk menghadirkan Abi Masturi ke atas panggung bersama keempat anak saya. Setiap indahan perhiasan dunia, hanya istri saleha perhiasan terindah. Setiap keindahan yang nampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha.
untuk aplaus dan sangat meriah untuk Umi Haja Elis Ratnasari. Bapak Ibu, untuk sukses memang tidak mudah Bapak Ibu semuanya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi jika sukses sudah menjadi target saya, maka saya menggunakan filosofi kereta api Bapak Ibu semuanya. Kereta api akan berangkat pada jamnya dan akan sampai tepat pada waktunya. Mereka meninggalkan orang-orang yang menunda. Begitu juga di bisnis ini Bapak Ibu semuanya. Jika ada orang-orang yang menunda, yang tidak sevisi dengan saya, maka saya terus melaju, saya terus bergerak. Dan jika ada yang menghalangi, ada yang menghambat, maka pun saya terus melaju, terus bergerak, sampai pada akhirnya Bapak Ibu, kami berada di titik luxury ambassador Bapak Ibu. Seorang ilmuwan Albert Einstein pernah mengatakan, suatu kegilaan jika seseorang menginginkan sesuatu yang berbeda tetapi hanya melakukan biasa-biasa saja Bapak Ibu. Karena hidup adalah berlaku hukum kausalitas. Maka Bapak Ibu semuanya, jika Bapak Ibu sudah memiliki tekad yang besar, memiliki keinginan sesuatu yang berbeda, memiliki keinginan mencapai luxury ambassador, maka lakukan Bapak Ibu seperti filosofi kereta api. Terus melaju. Jika ada yang menunda, tinggalkan. Jika ada yang menghambat, tabrak. Maka Bapak Ibu semuanya, jika hari ini Bapak Ibu menginginkan betul-betul menjadi peraih luxury ambassador, maka lakukan, do something, do anything, lakukan sesuatu, lakukan apapun, lakukan segila-gilanya, sampai Bapak Ibu yang saat ini merasa luxury impossible, luxury impossible, maka jadikan itu menjadi I am possible. Saya dapat luxury. Maka yakin Bapak Ibu semuanya, jika kami hari ini yang berdiri di sini, maka Bapak Ibu di luxury atau di KSS selanjutnya, maka saya yakin Bapak Ibu semuanya, jika Bapak Ibu melakukan seperti kereta api, maka Bapak Ibu Andalah yang di ujung sana, Andalah yang di tengah, Andalah yang di ujung sana, yang di pojok sana, maka Bapak Ibu yang akan meraih luxury, luxury, luxury ambassador. Saya Mas Ri Firmansyah. Saya Elis Ratnasari. Sampai ketemu di puncak sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Haji Masturi dan Bunda Haja Elis Ratnasari. Di saat
kita kehadiran